Halo semuanya, kenalkan nama saya Jenar. Saya Nathan. Saya Takeshi. Saya Arli. Dan saya Ella. Selama berabad-abad, pengaruh Belanda meresap ke dalam kehidupan masyarakat Manado. Dari percakapan sehari-hari hingga hidangan di meja makan. Jejak kolonial ini masih terasa jelas. Menariknya, warisan itu justru memperkaya budaya Manado hingga saat ini. Untuk melihat lebih jauh bagaimana bahasa dan makanan Manado dipengaruhi oleh peninggalan Belanda, simaklah video ini. Pengaruh penjajahan Belanda ini mempunyai dampak pada masyarakat Manado. Dalam segi bahasa, dikarenakan hasil dari kontak sejarah yang berlangsung selama 3 abad. Kata serapan dari bahasa Belanda ditemukan di berbagai bidang. Bahasa Manado dibentuk dari serapan kosakata dari bahasa asing, yaitu Belanda dan Portugis. Hal tersebut berkembang pesat di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, bahasa ini menjadi alat komunikasi sehari-hari sekaligus identitas budaya masyarakat di Sulawesi Utara. Makanan yang ada di Manado banyak yang berasal dari peninggalan bangsa Eropa. Sampai sekarang, makanan-makanan tersebut masih sering ditemui. Contohnya adalah panada. Panada merupakan roti goreng berisi ikan cakalang yang menjadi makanan khas di daerah Manado. Panada sendiri memiliki asal-usul nama empanada yang dibawa oleh bangsa Portugis saat menjajah Nusantara pada masa kolonial. Sehingga, dalam video ini, kami akan membahas mengenai dampak peninggalan bangsa Belanda terhadap masyarakat di Manado. Dan nanti juga, kami akan mewawancarai salah satu oma dari dan beberapa guru sekolah Biar Harapan Holland. Teman-teman, ayo! Mobil kita sudah menunggu. Ayo. Halo teman-teman, sekarang kami sudah sampai di rumahnya Oma. Dengan Oma siapa? Dengan Oma Nini Kaulusan, Omanya Elo. Bersama dengan Bapak Dewa. Kepada Ibu. Dengan Ibu Gloria. Bersama Bapak Dewa. Apakah Oma pernah melihat atau mencicipi kue panada? Dalam hal ini Oma pernah mencicipi yang kue panada itu enak rasanya. Ya pernah, itu masih ada sampai sekarang, masih dikonsumsi dan juga masih dijual sampai sekarang. Bukan hanya melihat tapi sudah sering makan. Kira-kira Ibu tahu nggak tentang bagaimana sejarah dari kue panada itu? Pintas saya pernah tahu. Jadi itu bukan kue asli dari Nusantara yang dibawa oleh bangsa Eropa pada waktu mereka masuk melakukan perdagangan dan segala aktivitas keagamaan mereka di Nusantara ini. Ya kalau tidak salah sih itu sebenarnya memang ada sejarahnya. Panada ini kan memang ada kemiripan dengan kalau kalian pernah tahu kue pastel, tapi kemiripan dalam bentuknya saja. Tapi kalau tekstur, rasa, isinya itu sebenarnya berbeda. Waktu di Manado itu belum ada. Yang tadinya itu disebut-sebut kue cubit. Kue cubit karena kue itu akan dibentuk dicubit-cubit untuk pinggirannya. Menurut Bapak, kue panada ini membawa dampak baik tidak? sebenarnya ini membawa pengaruh yang sangat bagus sehingga cita rasa kita sebagai orang Minahasa, orang Indonesia itu tidak selalu yang tradisional, ada cita rasa global. Jadi kita juga terbiasa dengan cita rasa orang Eropa begitu. Jadi panada itu sebenarnya kalau kita lihat sudah tidak lagi asli Eropa, karena itu perpaduan antara adonan Eropa dengan bumbu yang diambil dari bumi Nusantara, khususnya itu lada. Memberi dampak baik karena memang itu cuma ada di Manado, jadinya ya sekarang menjadi khas Manado gitu, yang kalau dimakan di tempat yang lain atau di kota-kota yang lain, kalau makan panada atau mereka melihat panada, ya orang-orang akan melihat Manado gitu. Oh ya Oma, mengapa
panada ini masih dijual sampai zaman sekarang? Nah, panada ini masih dijual sampai saat ini karena rasanya enak dan itu untuk orang Manado itu diperjualbelikan karena itu akan menambah ekonomi masyarakat Manado. Terus dijual dan diperdagangkan dan itu untuk anak cucu kita. Menurut Ibu, kue panada masih terus dibuat dan dijual hingga sekarang di Manado itu mengapa? Ya, itu kue yang selalu disiapkan ketika ada acara-acara perayaan, apakah itu Thanksgiving Day di Minahasa, Sulawesi Utara. Iya, karena aku memang sudah ada dari dulu dan itu juga disukai karena memang rasanya juga enak. Kenapa masih ada sampai sekarang? Karena memang itu adalah bentuk dari bagaimana kita menjaga warisan sejarah yang ditinggalkan. Sebagai orang yang percaya, tanggapan Bapak apa untuk kedepannya dari peninggalan Belanda itu? Banyak hal yang positif yang berguna untuk kita sebagai orang Indonesia sekarang. Dan panada ini kita bersyukur karena dengan melalui bangsa Eropa akhirnya sampai hari ini ada kue yang menjadi ciri khas di kota Manado ini, itulah kue panada, ya, yang sampai hari ini kita semua bisa menikmati sama-sama. Itu pengaruh yang baik, tidak selalu buruk. Nah, untuk kue panada ini kita bersyukur kepada Tuhan lewat sejarah yang ada di Manado. Kita harus melestarikan dalam hal ini supaya ini akan membuat atau mengenal kepada anak cucu kita. Ke depan ada kan anak-anak yang belum tahu itu kis panada. Iya, benar sekali. Ya, sebagai orang percaya kita tahu Tuhan bekerja dalam sejarah ya. Mau itu zaman dulu atau zaman sekarang pun, ya tetap itu diciptakan Tuhan juga. Ya, bagaimana kita melihat bahwa ternyata Tuhan berotoritas terhadap sejarah dan dari makanan, dari pakaian, apapun itu bahasa, ya tetap Tuhan yang menciptakan itu. Jadi itu udah menjadi rencana Tuhan ya. Baik teman-teman, saat ini kami akan melanjutkan ke pembahasan. Kami akan menanyakan tentang dampak dari penjajahan Belanda dalam aspek bahasa. Apa dampak dari bangsa penjajah terhadap bahasa di masyarakat Manado? Oke, yang Ibu tahu, dengan kedatangannya mereka itu membuat kita akhirnya masyarakat Manado itu punya satu bahasa-bahasa atau terms yang kita gunakan yang sebenarnya itu juga dari kita serap dari bahasa Belanda atau bahasa bangsa-bangsa Eropa. Bahasa di Manado jadi banyak pengaruh oleh bahasa asing. Beberapa kata masih sampai saat ini dipakai. Kalau kita lihat dari gramatika daripada bahasa Manado, sebenarnya banyak sekali serapan-serapan bahasa Belanda ya. Itu kan serapan bahasa dari bahasa Belanda, sehingga bahasa Manado ini menjadi satu ciri khas. Gitu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ada berbagai macam bahasa Manado itu salah satu yang punya ciri khas ya. Karena ada inkulturasi antara bahasa Melayu dan bahasa Belanda ya. Jadi itu yang menjadi ciri khasnya. Jadi ciri khas. Benar. Contohnya misalnya kata ada di hook. Untuk bahasa Belanda itu kalau bahasa Manado bilang di pojok. Kalau bahasa Belanda itu dibilang di hook. Oke, lanjut. Di pertanyaan berikutnya, bisakah Oma menyebutkan beberapa contoh kata dari bahasa Belanda yang itu sangat sering diucapkan atau sangat sering dipergunakan oleh anak-anak muda? Ada beberapa kata misalnya marah. Itu tetapi. Ada juga yang bilang for. Untuk. Garfu. For. Itu falingir. Oh, bahasa Manado yang anak-anak Jepang falingir itu. Itu. Kalau kita lihat ya, leper, itu kan dikatakan leper, formana, nah itu bahasa Belanda ya. Kalau misalkan kayak kue klapertap gitu kan, itu kan bahasa Belanda juga gitu ya. Ada istilah topi itu capeo. Nah, itu juga bahasa. Apakah Ibu Gloria masih sering menemukan atau menggunakan kata-kata tersebut dalam bahasa sehari-hari? Tentunya, karena saya Manado asli, terus aktif juga berbahasa Manado, jadi
saya tahu. Sampai saat ini masih, karena sudah terbiasa atau sudah terpengaruh dari waktu-waktu yang lalu. Ya, sering ya, sangat sering malah gitu. Iya, jadi ada satu stigma seperti itu gitu. Yang padahal sebenarnya kita juga harus memudahkan bahasa Indonesia dan tidak juga melupakan bahasa Manado, karena bahasa Manado itu bahasa yang kita gunakan di dalam percakapan kita sehari-hari. Gitu. Bagaimana kita bercakap dengan orang tapi orang tak mengerti gitu kan? Kata-kata tersebut itu ternyata bahasa-bahasa dari bahasa Belanda. Kalau based on the history, itu ternyata bahasa-bahasa serapan gitu dari bahasa Belanda gitu. Ada banyak sih, mungkin kalau misalnya kita boleh list down, itu lumayan banyak bahasa-bahasa Belanda yang akhirnya diserap ke bahasa Manado. Oke Pak, kita ke pertanyaan terakhir, lebih ke pertanyaan refleksi aja sih Pak. Mungkin menurut Bapak, setelah kita sudah mengetahui bahwa bagaimana bangsa penjajah itu membawa dampak yang sangat besar, terutama dalam hal ini aspek bahasa, mungkin apa Bapak punya harapan untuk kedepannya? Setelah kita mengetahui hal ini, apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak boleh melupakan sejarah tentunya. Kalau jantung itu memiliki dampak dan ada dampak positif lah gitu ya. Yang perlu kita lihat bahwa ini bagian dari yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah itu gitu. Karena itu sesuatu hal yang positif yang menunjukkan identitas kita gitu. Setelah mengetahui bahasa Belanda itu mempengaruhi banyak hal, membuat komunikasi orang Manado banyak memakai kata serapan dari bangsa penjajah. Tuhan kiranya memberkati apa yang sudah kita lakukan. Gimana teman-teman? Semoga hasil dari diskusi kami tadi bisa memahami teman-teman semua bahwa sejarah itu memiliki dampak yang sangat penting, terutama pada masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Ya, dalam aspek bahasa, khususnya dalam cara mereka berkomunikasi, kita masih sering mendengar kosakata-kosakata yang merupakan peninggalan dari para bangsa penjajah. Tidak hanya itu, ada begitu banyak makanan yang akhirnya kita bisa tahu bersama bahwa itu berasal dari peninggalan para bangsa penjajah. Contohnya, kue panada, yang berarti kue cubit, dikarenakan bentuknya melengkung, diperhatikan bentuk adonan kuenya dengan cubit. Semuanya sangat menarik kan teman-teman? Maka dari itu, sepatutnya kita mengucap syukur atas sejarah yang sudah terjadi, bahwa setiap pengetahuan, fakta dapat kita gunakan sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan harus kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari agar sejarah yang sudah terjadi tidak punah. Dalam konteks pengkhotbah 3 ayat 1-11, Salomo yang penuh hikmat mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh kehendak Allah. Manusia memiliki kebebasan dan hikmat untuk berusaha, tetapi semuanya tetap dalam rencana dan tujuan oleh Allah. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk selalu mengucap syukur kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Warisan budaya dalam aspek makanan dan bahasa menjadi bagian dalam sejarah yang Tuhan izinkan untuk memperkuat hubungan antar sesama dan menjaga identitas lokal. Maka dari itu, marilah kita terus lestarikan budaya dengan penuh bijaksana dan bertanggung jawab agar supaya bukan kita semakin dilihat, melainkan Kristus yang semakin dimuliakan. Saya sebagai warga negara Indonesia berkomitmen untuk mencari setiap budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia, dan saya akan melestarikan setiap budaya yang ada dalam negara Indonesia. Saya berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan bahasa dan makanan peninggalan bangsa penjajah, dikarenakan itu bagian dari rencana Tuhan. Komitmen saya adalah untuk melestarikan bahasa dan makanan yang telah ditinggal oleh bangsa penjajah melalui cara saya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Saya berkomitmen untuk mempertahankan makanan dan juga bahasa yang merupakan peninggalan dari para penjajah tanpa memandang umur, karena itu semua merupakan ciptaan dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saya berkomitmen untuk mempertahankan budaya dengan menggunakan bahasa sesuai dengan fungsinya, untuk melestarikan makanan dari bangsa penjajah dengan penuh bertanggung jawab melalui hikmat dan kekuatan dari Allah. Sejarah bukan sekedar masa lalu,
tapi jejak yang kita hidupi untuk memuliakan namanya.